Jadi balik lagi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya di toko kalian itu tokonya kondisinya mungkin rame, transaksinya banyak, itu lebih nyaman pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigolan Software. Oke, pada video kali ini saya akan menjawab ya pertanyaan dari salah satu pengguna. Di situ menanyakan apa kelebihan dan kekurangannya kalau misalnya menggunakan laptop untuk dijadikan kasir ya. Oke, di sini kita langsung saja mempraktekkan seperti apa jika menggunakan laptop dan seperti apa jika menggunakan PC. Oke, nah ini kita langsung aja kita komparasi ya. Di sebelah kiri ini adalah laptop dan di sebelah kanan ini adalah desktop PC. Nah, dari sini sudah kelihatan ya, perbedaan paling kelihatan adalah dari fisik ya. Nah, di mana di laptop ini lebih kecil ya layarnya karena memang digunakan laptop itu untuk lebih supaya mudah dibawa dan tidak memenuhi tempat atau ruang. Sedangkan untuk PC desktop itu memiliki monitor yang cenderung lebih besar ya. Jadi ukuran terkecil dari monitor desktop itu di 16 inch ya biasanya. Kalau laptop 14 inch. Ada yang lebih besar tapi tetap nggak sampai 19 inch. Nah itu perbedaan yang pertama. Lalu yang kedua ada di keyboardnya ya. Nah di keyboard di laptop ini itu tidak selengkap keyboard yang ada di PC. Terutama di bagian sini ya, di numpad-nya kalau di laptop itu tidak ada, sedangkan kalau keyboard di PC itu pasti ada numpad-nya. Nah, ini kenapa kita bahas, karena biasanya kalau kita melakukan input kasir itu lebih cepat atau lebih mudah kalau kita menggunakan numpad seperti ini. Nah, dan di sini juga ada shortcut-shortcut yang bisa terintegrasi ya, jadi lebih praktis kalau misalnya mau transaksi kasir. Sedangkan kalau di laptop ini ya ada tetap untuk numericnya di bagian atas ini, cuman tidak sepraktis yang ada di PC ya, dan kalaupun mau pakai shortcut juga nggak bisa. Nah seperti itu perbedaan yang kedua ya. Kemudian perbedaan yang ketiga ada di konektivitasnya. Nah seperti yang kita tahu laptop itu biasanya konektivitasnya terbatas ya. Nah, seperti halnya di sini, ini untuk slot USB-nya hanya ada 2 ya. Dan di sini nggak ada soket untuk Ethernet ya, ataupun LAN. Tuh, dia hanya USB 2, kemudian HDMI, sama USB Type-C, sama jack. Nah, itu tentu menjadi sebuah poin minus ya. Kenapa? Karena biasanya kalau kita pakai kasir itu butuh yang namanya printer, scanner, atau mungkin pakai mouse tambahan ya kan, susah juga kalau pakai kursor dari laptopnya. Jadi ini kurang memadai ya kalau misalnya pakai laptop seperti ini. Nah, tapi bisa aja sih kalian misalnya pakai USB hub atau USB tambahan yang bisa dicabang sampai mungkin 5 atau 6 port ya. Tapi tetap itu nggak praktis ya, jadi ribet. Nah, sedangkan kalau di PC itu biasanya di casing dari CPU-nya itu slot USB-nya ada banyak ya. Jadi kalian bisa colok printer, scanner, keyboard, mouse, dan lain sebagainya itu tanpa perlu khawatir kehabisan soket. Ya, karena biasanya satu PC bisa ada 6 slot USB atau bahkan sampai 8 ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian satu perbedaan lagi adalah ada di ini ya. Kalau laptop itu kan menggunakan baterai. Nah, supaya dia bisa digunakan secara terus-menerus ya, karena kan kasir nggak mungkin off ya. Nah, dia harus dicolok terus untuk chargernya. Karena kalau kita misalnya cabut pasang itu akan agak ribet ya. Jadi kalau misalnya habis, kita harus colok lagi. Kemudian ketika penuh kita cabut itu ribet. Nah, biasanya tuh pengguna laptop dia akan colok chargernya secara terus-menerus. Nah, ini menjadi poin kekurangan karena ini akan lebih cepat membuat baterai itu cepat rusak ya. Jadi usia baterainya jadi lebih pendek ya dari yang
seharusnya. Sedangkan kalau di komputer desktop itu dia tidak pakai baterai, jadi dia langsung colok listrik, jadi nggak perlu mikirin baterai rusak, baterai soak, dan lain sebagainya. Nah, dari semua kekurangan itu tentunya ada kelebihan yang dimiliki oleh jika kita menggunakan laptop untuk sebagai kasir ya. Nah, kelebihan yang pertama adalah dia lebih hemat daya ya, lebih hemat daya. Kenapa? Karena kita hanya membutuhkan daya untuk charging laptopnya saja. Kita tidak perlu membutuhkan daya yang lebih untuk untuk mengaktifkan komputer itu. Sedangkan kalau di komputer desktop itu biasanya dayanya lebih besar ya, karena dia komponen-komponennya juga berbeda dengan laptop ya. Maka dari itu penggunaan laptop akan lebih menghemat listrik. Kemudian yang kedua, laptop lebih ringkas ya. Nah, dengan ukuran segini, ini kalian udah dapat layarnya, dapat keyboardnya, kemudian CPU dan lain sebagainya ada di bawahnya. Jadi kalau misalnya meja kasir kalian itu sempit, itu akan lebih praktis ya, lebih simple. Beda halnya dengan komputer desktop. Nah, ini baru monitor sama keyboardnya saja, belum CPU-nya yang segede ini. Nah, biasanya itu ditaruh di bawah meja ya, atau di kolong. Atau misalnya nggak, kalian di bawah mejanya udah nggak ada space, mau nggak mau ditaruh di atas, dan itu akan buat meja kalian tuh lebih terasa sempit ya, atau harus butuh ruang yang lebih luas lagi. Sedangkan di laptop tidak perlu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk perbedaan penggunaan laptop dan PC jika kalian digunakan untuk kasir. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan kita mengenai perbedaan penggunaan laptop dan juga PC desktop jika digunakan untuk penggunaan kasir. Jadi balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya di toko kalian itu tokonya kondisinya mungkin rame, transaksinya banyak, itu lebih nyaman pakai PC desktop ya, karena dia lebih bisa mengakomodir seperti keyboardnya, kemudian layarnya juga lebih besar, otomatis lebih mudah untuk dilihat oleh kasir ataupun customer ya. Kemudian tapi kalau misalnya di toko kalian itu tokonya kecil, mungkin meja kasirnya juga sempit, itu kalian bisa menggunakan laptop ya. Atau kalau misalnya kalian tetap ingin pakai PC tapi tidak mau menggunakan PC yang besar ya, PC desktop yang besar, itu bisa juga kalian menggunakan yang namanya mini PC. Nah, itu sekarang udah banyak ya mini PC dari Intel NUC misalnya, itu bisa kalian gunakan. Jadi kalian tetap bisa gunakan monitor, keyboard seperti ini, dan juga mouse layaknya PC desktop, tapi dengan ukuran PC yang lebih kecil, lebih minimalis. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan kita pada hari ini. Oke. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe bagi yang belum, agar kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.